Motorik kasar yang sederhana dapat dilakukan seperti merangkak. Saya membuat daun dari kertas, lalu Guma diinstruksikan merangkak seperti ulat. Biasanya, anak kecil akan suka kalau diberi permainan yang menyenangkan dan berpura-pura menjadi binatang yang lucu seperti ulat. Jadi, mereka mau bermain, namun tanpa disadari, mereka sebenarnya melatih motorik kasar mereka. Atau seperti laba-laba, jadi anak berusaha untuk masuk dari jaring laba-laba, melatih kaki dan tangannya, serta koordinasi agar mampu keluar dari jaring laba-laba. Saat berusia 2 tahun 5 bulan, Guma diberi instruksi agar mau berjalan berputar dan sambil mendengarkan musik. Apabila musiknya berhenti, Guma akan disuruh untuk berebut lingkaran yang jumlahnya ada 3 dengan ayahnya. Kali ini Guma diberi instruksi agar berjalan di antara 2 tempat. Gerakan ini biasanya disebut gerak lokomotor atau gerakan yang membuat tubuh anak diharuskan berpindah posisi. Contohnya, gerakan ini seperti berjalan, berlari, melompat, dan menggiring. Kali ini saya beri tanda 2 tempat itu sebagai Safa dan Marwah. Tujuannya agar membantu perkembangan otot kaki dan ligamennya. Selain itu, apabila dilakukan terus-menerus akan melatih kelincahan dan ketangkasan sebagai gerakan dasar yang biasa dilakukan manusia dewasa. Melatih keterampilan dan keberanian dalam melakukan suatu gerakan, melatih kekuatan dan keseimbangan tubuh. Nah, apabila bosan di sekitar rumah, motorik kasar ini bisa dilakukan di tempat umum. Ayah Guma dan Guma juga sering bermain di tempat umum sambil melatih motoriknya. Yang penting tempatnya sepi, agar tidak mengganggu pengunjung lain, dan bisa izin dulu ke stafnya. Berikutnya adalah melempar. Manfaat yang dikembangkan saat si kecil melakukan aktivitas melempar adalah yang pertama, melatih gerakan terpadu. Melempar melibatkan seluruh anggota tubuh dan membutuhkan keseimbangan, serta perencanaan dan pelaksanaan gerakan secara berurutan dan terkoordinasi. Yang kedua, koordinasikan tangan mata. Belajar melempar melibatkan praktik koordinasi tangan mata yang berkelanjutan. Yang ketiga, mempelajari gravitasi dan sifat-sifat objek. Melempar adalah pelajaran gravitasi pertama seorang anak saat dimana dia mengetahui bahwa ketika dia melemparkan sesuatu ke atas, benda tersebut selalu kembali turun. Dia juga belajar mengetahui benda-benda yang memantul atau tidak setelah melemparnya. Yang keempat, kebugaran dan kesehatan. Anak-anak yang pandai melempar lebih mungkin terlibat dalam aktivitas fisik yang terkait dengan kebugaran dan kesehatan seumur hidup. Yang kelima, keterampilan sosial. Permainan melempar bola mengajarkan si kecil untuk bernegosiasi, mengambil giliran, dan kerja tim. Kegiatan ini tentunya mengembangkan keterampilan bersosialisasinya. Beberapa orang tua khawatir ketika melihat anak mereka bergantian tangan sambil belajar melempar. Namun, sebelum usianya 3 hingga 5 tahun, menggunakan tangan bergantian memperkuat kedua sisi tubuh. Pada usia ini, bereksperimen dengan menggunakan kedua sisi tubuh untuk tugas yang sama juga membantu anak-anak membangun kesadaran tubuh. Yang penting untuk semua aktivitas terkait gerakan. Berikutnya adalah berjalan di jalan yang sudah diberi garis lurus. Gunanya dalam kegiatan ini adalah mampu mengkoordinasikan kedua kaki, menstimulasi motorik kasar anak, dan untuk meningkatkan keseimbangan yang dinamis. Melompat dengan membawa benda, kemudian diberikan ke orang di depannya, melatih otot kaki dan koordinasi serta komunikasi.
Anak posisinya bisa di tengah agar dapat berlatih menerima benda dari orang di belakang dan memberikan benda tersebut ke orang yang di depannya. Agar Guma senang, Guma diberi gambaran dan ilustrasi bahwa kami melompat seperti kelinci yang sedang membawa wortel dan memberikan wortel itu ke kelinci yang lain.